Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Buat langkah awalnya puji dan syukur tak lupanya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya kita masih bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bu Kusma Triani selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada kesempatan ini saya Muhammad Nabil Atami dengan NIM 12110112203 akan mempresentasikan tugas Pancasila, yakni HAM dan kewajiban dalam Pancasila. Baik, yang awal ialah pengertian HAM. HAM ialah mulai lahir manusia mempunyai hak asasi di mana secara kodrat hak asasi manusia sudah melekat dalam diri manusia dan tidak ada satupun orang yang berhak mengganggu karena HAM bagian dari anugerah Tuhan. Selanjutnya, HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, ciri-ciri konsep HAM. Ciri-ciri konsep HAM ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, HAM tidak perlu diberi atau diwarisi karena HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Maksudnya HAM di sini ialah HAM itu otomatis adanya. Selanjutnya, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM adalah universal. Maksudnya HAM ialah bersifat umum, tidak ada perbedaan antara ras, agama, dan lainnya. Selanjutnya, HAM tidak bisa dilanggar. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya. Selanjutnya, jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama ialah hak asasi pribadi, personal right. Selanjutnya, hak asasi economy right. Selanjutnya, hak asasi politik, political right. Selanjutnya, legal equality of right. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum pemerintahan. Selanjutnya, judicature and custody right. Hak asasi untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan atau perlakuan tata cara perlindungan. Selanjutnya, education right, yaitu hak asasi untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, wages and education right, yaitu hak asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang adil dan cukup. Selanjutnya, social and cultural right, yakni hak asasi untuk mendapatkan jaminan sosial serta pengembangan kebudayaan. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Yang pertama tadi ialah hak, yang selanjutnya ialah pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu guna untuk mendapatkan hak yang pantas yang didapat untuk didapatkan. Selanjutnya, contoh antara hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Misalnya, hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. Bila suami melaksanakan kewajibannya seperti mencari nafkah dan lainnya, maka sang istri mendapatkan haknya, yaitu seperti kebutuhan dan lainnya. Sebaliknya, bila istri menjalankan kewajibannya, maka suami mendapatkan haknya. Jadi, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketika hak sudah didapatkan, maka kewajiban harus dijalankan. Begitupun sebaliknya. Namun, jika hak
dan kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan terjadi sebuah kehancuran. Selanjutnya, HAM dan kewajiban dalam Pancasila. HAM dan kewajiban di dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam isi atau bunyi Pancasila terdapat nilai-nilai luhur mengenai hak dan kewajiban yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bingkai berbangsa dan bernegara. Beberapa kewajiban dan hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila memuat jaminan warga Indonesia untuk memeluk, melaksanakan, dan menghormati agama serta adanya perbedaan agama. Di sini di Indonesia jadi kita bebas gitu memilih agama apa yang ingin kita anut. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menempatkan setiap warga negara berada dalam kedudukan yang sama di depan hukum. Selain itu, warga negara akan mendapatkan kewajiban dan hak berupa jaminan dan perlindungan dari hukum. Selanjutnya, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana Pancasila memberikan pesan yang harus dilaksanakan dalam wujud persatuan seluruh warga negara Indonesia dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan individu maupun golongan. Selanjutnya, yang keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat Pancasila menjabarkan mengenai kehidupan berbangsa, pemerintahan bernegara, dan bermasyarakat secara demokratis. Selanjutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila memuat adanya pengakuan hak milik dan jaminan sosial individu yang dilindungi langsung oleh negara. Selain itu, juga berisi hak untuk memperoleh pekerjaan dan perlindungan dari pemerintah. Demikianlah presentasi saya, Muhammad Nabil Atami, NIM 12110112203. Apabila ada yang salah itu dari diri saya, apabila ada yang betul itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.